Ismail, pendamping PKH Kecamatan Bulu, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Hari ini kita akan membuat video tentang hukum keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Nah, bagaimana videonya? Mari kita ikuti berikut ini. Hai ibu-ibu, selamat sore. Kenalan dulu yuk sama ibu-ibu KPM yang cantik. Ibu Ulan. Hai Ibu Alce. Bu Alce. Hai Yati. Hai Ibu Selfie. Hai Ibu Sulce. Baik ibu-ibu terkasih, kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar modul 8 sesi 14 mengenai mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Nah, materi hari ini sebelum kita bahas lebih lanjut, untuk menyegarkan ingatan kita, coba ayo, ada ibu-ibu yang masih ingat materi bulan lalu? Ada Oh oke, Ibu Alce bagaimana? pemetaan kemampuan diri, keluarga dan lingkungan sekitar. Oke, bagus sekali Bu Alce, ternyata masih ingat. Jadi itu materi kita di bulan lalu, tapi kita tidak akan membahasnya lagi karena sudah kita bahas. Hari ini kita akan lanjut dengan mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Nah ibu-ibu, masih ingat materi kita juga yang lalu, anak stunting itu apa? Anak pendek, Kecil, apa? tidak sesuai badan, Badannya tidak tinggi, badannya tidak sesuai dengan umurnya. Di sekitar ibu atau di antara ibu-ibu ada tidak yang punya anak stunting? ada Anak ibu stunting atau? di mana? Oh di tetangganya ibu. Dia masalahnya kenapa Bu? Pendek, berbicara melintang-melintang dan tidak jelas. Lambat, Iya. tidak sesuai dengan usianya. Usianya di anak-anak zaman. Seumurannya dia. Oke, jadi diingatkan juga keluarga. Atau misalnya ada kejadian di rumah kita seperti itu, ada anak yang stunting. Sebelum kita membawa ke layanan penanganan anak stunting, keluarga juga bisa mendukungnya dengan terus memberikan stimulasi kepada anak itu. Bantu anak itu terutama pemenuhan gizinya melalui yang tadi. Manfaatkan bansos yang ada, kartu BPNT yang ada, saat ke e-warung dibelanjakan itu untuk kebutuhan pokok yang mendukung gizi anak supaya nanti anak itu tidak semakin parah. Yang sering diolok-olok, itu juga di sini perannya ibu-ibu. Apabila kita melihat ada kejadian seperti itu, kita bantu keluarga dalam arti kalau kita lihat ada anak-anak yang mengolok, kita tegur supaya tidak mengucilkan atau mengolok-olok anak yang stunting ini. Karena kalau mau ditanya ke anaknya juga pasti dia bukan kemauannya dia untuk jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ibu-ibu, apabila ada anak yang stunting seperti ini, ada beberapa tempat yang bisa membantu atau yang bisa diakses untuk penanganan anak stunting ini. Ibu-ibu, apa kira-kira yang ibu ketahui? Misalnya kita bawa kemana? Tolong bilang di Puskesmas, di mana lagi? Rumah sakit, mana lagi? Dinas sosial. Apa yang tadi sudah disebutkan ibu-ibu itu semuanya benar. Sore. Ayo Bu, gabung silakan Bu. Nah kita lanjut tadi. Apabila sudah ada kejadian ada anak yang stunting, nah kita bantu dengan mengakses layanan untuk anak stunting. Itu bisa kita bawa seperti yang tadi ibu-ibu sebutkan, puskesmas, posyandu, pusat kesejahteraan sosial, dinas sosial, e-warung atau kontak telepon atau yang sering kita dengar istilahnya TPSA atau Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Nah, ibu-ibu masih ingat bulan lalu kita menggambar peta pemetaan kemampuan potensi itu mana Bu? Ada yang masih bawah yang masih ingat? Ada. Di peta ini peta yang ada di desa kita mengenai dukungan dari sumber daya lingkungan yang ada di sekitar
sekitar kita, khususnya di desa kita. Nah, kalau dilihat di sini ada apa ini, Bu? Puskesmas. Ada apa ini? Puskesdes. Nah, kalau tidak ada, sekarang apa yang kira-kira bisa Ibu lakukan? Siapa yang bisa Ibu hubungi? Bantu hubungi supaya bisa keluarga ini bisa mengakses layanan-layanan ini. Tahu? Lurah atau kepala desa. Nah, jadi ibu-ibu kalau misalnya ada kejadian-kejadian seperti itu, ibu-ibu sudah tahu di mana tempat layanannya, tapi tidak tahu mau hubungi caranya bagaimana, ibu-ibu bisa menghubungi tenaga kesejahteraan sosial. Contohnya seperti misalnya saya pendamping PKH, ada lagi yang sering kita dengar itu pekerja sosial, atau ada yang PKSK yang menangani BPNT dan lain-lain. Oke, sampai di sini ibu ada kira-kira yang mau bertanya? Bisa dipahami? Bisa. Gampang-gampang kan? Mas, ini tentang hal-hal sederhana. Nah, kalau misalnya ibu-ibu sudah paham, sekarang kita akan coba untuk simulasi gimana cara penanganan untuk anak stunting. Di sini kita bagi dua kelompok, ibu bertiga boleh, satu kelompok. Ini soalnya. Nah, ini yang kelompok dua. Ibu-ibu saya kasih waktu 1 menit diskusi dan tulis di belakang jawabannya atau tanggapan ibu. Tadi waktu diskusi sudah habis. Sekarang kelompok 1 silakan membacakan hasil diskusinya. Baca dulu permasalahannya dan tanggapannya seperti apa. Nina sekarang berusia 4 tahun, namun tinggi badan dan berat badannya tidak sesuai dengan anak pada usia 4 tahun. Apa yang harus dilakukan keluarga dan masyarakat melihat kasus tersebut? Menurut pendapat kelompok kami, 1. Tidak mengucilkan anak stunting. Kedua, jangan mengolok-olok anak stunting. Ketiga, bantu dan mendukung orang tua anak stunting untuk bisa mendapatkan informasi penanganan stunting dan fasilitas kesehatan terdekat. Menghubungi Kesos terdekat. Oke, terima kasih atas tanggapannya, Bu. Kita tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok 2 silakan. Pada hari ini Asep genap berumur 3 tahun. Akan tetapi sang ibu melihat tinggi badan Asep tidak seperti anak seusianya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua Asep? 1. Berkonsultasi dengan pendamping PKH. 2. Keluarga berusaha mengoptimalkan bansos BPNTP untuk pemenuhan gizi anak. 3. Memberikan stimulasi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. 4. Membawa anak ke puskesmas dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar kondisi anak tidak semakin memburuk. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2, kita tepuk tangan lagi. Jadi itu tadi kita sudah bahas, kita coba bagaimana cara penanganan apabila ada anak stunting. Nah, ibu-ibu sampai di sini ada yang mau bertanya? Bisa dipahami materi kita? Bisa. Kalau sudah paham semuanya, sudah mengerti, sebelum kita menutup pertemuan kita pada sore hari ini, kuis hari ini. Siapa yang jawab dapat hadiah. Ayo. Jika ada anak stunting, selain menghubungi layanan kesehatan, hal apa yang dapat kita lakukan? Ya, silakan Ibu Aceh. Keluarga dapat mengoptimalkan bansos untuk pemenuhan gizi anak. Terima kasih. Betul sekali. Pertanyaan kedua, hal apa yang dapat dilakukan jika tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya? Siapa yang bisa jawab? Ibu Yati, silakan. Segera menghubungi layanan kesehatan setempat. Bagus sekali, terima kasih. Oke, kalau ibu-ibu sudah bisa dipahami materi kita pada sore hari ini, diharapkan ke depan apabila ada anak stunting di sekitar kita, ibu-ibu bisa bantu untuk membantu keluarganya untuk mengakses layanan agar kasus anak stunting ini dapat kita selesaikan, dapat kita atasi bersama. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini, ibu-ibu. Semoga kita tetap sehat.